Berlatar di sebuah akademi kepolisian, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Gijun selaku peserta yang akan mengikuti seleksi pelatihan. Setelah berpamitan dengan sang ibu, ia dan para peserta lain diarahkan ke salah satu ruangan untuk mencukur rambut sesuai standar yang ditetapkan. 부모님께 대하여 경례! Sesampainya di asrama yang akan jadi tempat tinggal selama pelatihan, Gijun berkenalan dengan salah satu teman sekamarnya bernama Jaeho, sosok antusias yang ingin mengikuti jejak ayahnya selaku polisi. Di tengah obrolan singkat mereka, para peserta diminta untuk berkumpul di lapangan guna menjalani latihan fisik seperti push up dan lain sebagainya. 실시! Memasuki jam makan, Gijun tampaknya harus mulai membiasakan diri apalagi saat tahu jika porsi makan telah ditakar oleh petugas. Beruntung ada peserta lain bernama Heyul dengan baik hati memberikan sisa lauknya karena kebetulan si Heyul ini suka pilih-pilih dalam urusan makan dan tidak menyukai lauk yang disediakan di sana. 그럼 내가 먹는다. Hari berada di sana, Gijun tinggal mengikuti tahap seleksi akhir yaitu lari menaiki puncak bukit dan menuruninya, di mana Medusa selaku kepala pelatihan memberi waktu selama tidak lebih dari 1 jam untuk para peserta menyelesaikan tahap ini, dan jika lebih dari itu, maka peserta tersebut dianggap gagal. Di tengah perjalanan, Gijun diberatkan oleh dua pilihan antara harus bersikap egois demi bisa lulus atau membantu Heyul karena kakinya terkilir. Sempat akan dibiarkan begitu saja, ia yang merasa kasihan padanya pun lantas menurunkan egonya dan menggendong Heyul hingga sampai ke garis finish. Meski keduanya jadi peserta terakhir yang sampai ke garis finish, beruntung tindakan yang diambil oleh Gijun barusan mendapat respon baik dari Medusa. Medusa menjelaskan bahwa tahap ini memang sengaja diadakan dalam tahap seleksi untuk sebagai pengujian karakter, sehingga Gijun dan Heyul diberi nilai tambahan karena mereka telah menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dalam membantu orang lain yang kesulitan. 너희들은 지금부터 법 파산을 재등정한다. 인솔해. 전체 뛰어! 니들은 의무실로 가. 충성! 2 tahun sejak tahap seleksi, Gijun tinggal mengikuti pelatihan selama 2 tahun lagi untuk dirinya resmi menjadi seorang polisi yang karena kesehariannya hanya dihabiskan untuk belajar. Ia dan Heyul pun mulai jenuh akan hal tersebut dan tersirat di benak masing-masing untuk mencoba hal baru yaitu mencari pacar. Yang dengan alasan tersebut, mereka mendatangi mentornya bernama Yangsu untuk meminta izin agar diberikan cuti selama beberapa hari. 충성! Karena belum memiliki calon pendamping hidup, Gijun dan rekannya itu pun terpikir untuk mencari pacar, apalagi setelah Jaeho memamerkan foto kekasihnya. Mereka diberi izin cuti sementara oleh sang mentor bernama Yangsu dan langsung berangkat ke sebuah klub malam sesuai rekomendasi dari Jaeho. 가자. Setelah mendapat rekomendasi dari Jaeho terkait sebuah klub malam yang banyak gadis cantiknya, mereka langsung pergi ke sana dan mulai so asik di depan para gadis berharap akan ada yang menyukai mereka. Namun di luar ekspektasi, mendatangi tempat seperti itu bukan solusi yang tepat karena rata-rata para pengunjung di sana berasal dari kalangan keluarga kaya dan latar belakang polisi, sama sekali tidak diminati oleh para gadis tersebut. 돈도 못 버는 거 왜 해요? 걘 너 아니고. 여기요.
Menyadari hal itu, Gi-hun dan rekannya itu pun lekas pergi dari sana dan secara kebetulan melihat seorang gadis yang menurut keduanya dirasa menarik. Curiga jika gadis itu belum mempunyai pasangan, mereka sepakat untuk mengikuti kemana gadis itu pergi sambil menunggu waktu yang tepat untuk agar mereka bisa meminta nomor ponselnya. Saat Gi-jun dan rekannya masih bersaing dengan cara melakukan sweet, mereka tidak menyadari jika si gadis itu sedang dalam bahaya dikarenakan ada sekelompok penculik yang sedang mengincarnya. Yang tepat saat si gadis pingsan dan dibawa masuk ke dalam mobil, mereka pun akhirnya tersadar dan langsung mengejarnya saat itu juga. Gagal melakukan pengejaran, Gi-jun dengan cepat menghubungi 911 guna melaporkan kejadian barusan. Namun karena penanganannya akan lama, mereka langsung pergi ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan terkait adanya sebuah kasus penculikan. 시간 아끼자. 가자. 콜. Karena laporannya terhambat oleh birokrasi kepolisian yang rumit, Gi-jun memutuskan untuk menolong si gadis meski belum mempunyai wewenang sah untuk menangani sebuah kasus, karena menurutnya menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa. 가자. 가자. Dengan ditemani Hae-yul yang juga siap mengambil resiko, Gi-jun lekas kembali ke TKP penculikan untuk mencari petunjuk terkait identitas gadis itu. Beruntung di sana mereka ingat jika si gadis sempat menjatuhkan kantong kresek yang mana isi di dalamnya ternyata adalah sebuah topoki, sehingga mereka harus mencari warung yang menjual makanan tersebut. 이거 이모네 떡볶이 맞나요? 우리 집 거 아니에요. 이거 혹시 이 집 떡볶이 맞나요? 제 거 아닙니다. Setelah mendatangi satu persatu warung yang masih buka, Gi-jun dan rekannya berhasil menemukan warung tempat si gadis membeli makanan. Menurut penjualnya, gadis tersebut bekerja tidak jauh dari sana. 오! 저기 세븐일레븐 내가 편의점에서 나오는데 감사합니다. 여기 보세요. Berlokasi di depan sebuah salon jasa pijat, Gi-jun akan menunggu di pintu masuk sedangkan Hae-yul masuk ke salon guna mencari petunjuk. Yang setelah dipersilakan masuk oleh penjaga, Hae-yul dihampiri oleh salah satu pekerja cantik yang ada di sana, membuatnya hampir lupa dengan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. 자, 시작할게요. Setelah memberitahukan terkait ciri-ciri si gadis yang diculik, Hae-yul akhirnya mengetahui nama gadis itu yang ternyata bernama Yun-jung. Menurut si pekerja, sosok Yun-jung ini diketahui telah lama kabur dari rumah dan tinggal di tempat kumuh yang tidak jauh dari tempat ini. 그 윤정 씨 그 사는 집 주소 같은 거 알고 계세요? 내가 애들한테 물어볼까? 물어보세요. 아, 그래. Sementara Hae-yul menunggu si pekerja mencatat alamat tempat tinggal Yun-jung, Gi-jun sendiri kini harus dibuat panik saat melihat ada polisi yang berpatroli, sehingga ia terpaksa harus mengalihkan perhatian dengan cara seperti ini. 것 같은데. Tepat setelah keduanya selesai dengan tugas masing-masing, Gi-jun dan rekannya langsung pergi menuju alamat yang didapatkan. Setibanya di depan pintu rumah, mereka disambut oleh seorang pria mencurigakan yang langsung kabur saat mengetahui identitas mereka. 잠시만 열어드릴게요. 무슨 소리 안 나? 자기로 도망갔어요. 야 저쪽으로. Curiga jika pria itu ada kaitannya dengan kasus ini, mereka langsung berpencar guna mencari sosok itu untuk diinterogasi, berharap akan mendapatkan sebuah petunjuk. Dan ya, Hae-yul pun nyaris tertikam oleh si pria yang tiba-tiba menyerang dari belakang. Beruntung teknik bela diri yang dipelajarinya membuahkan hasil sehingga tak butuh waktu lama bagi Hae-yul untuk menumbangkannya. Dan saat Gi-jun tiba di sana, mereka langsung mengambil ponsel si pria untuk diperiksa. 시방새야 이거 비밀번호 뭐야? 아 빨리 봐.
Dilihat dari riwayat chatting, pria itu rupanya telah menjual Yunjung pada sindikat penjualan sel telur manusia yang biasa menargetkan gadis pelarian. Setelah mendapat petunjuk terkait orang dalam dari sindikat tersebut, mereka lekas meninggalkan si pria dalam posisi terikat lakban agar tidak bisa melarikan diri. 오늘 거기서 자면 위험할 것 같아. Tidak langsung pergi ke lokasi, mereka mampir dulu ke rumah Yunjung untuk mencari tahu tentang gadis tersebut dari orang terdekatnya, dan ditemukanlah alasan kenapa Yunjung larikan diri dari rumah, yaitu akibat perceraian orang tua dan sering dianiaya oleh sosok ayah tirinya. 빨리 여기서 나가. 따뜻한 데서 자. Setelah informasi dirasa cukup, Gijun dan rekannya langsung berangkat menuju alamat tempat si orang dalam berada. Dalam perjalanan menuju ke sana, mereka diberitahu oleh supir taksi yang mengantar bahwa wilayah tersebut dihuni oleh gangster berbahaya dan hampir setiap malam sering terjadi kasus pembunuhan. Si supir mengingatkan untuk jangan gegabah karena polisi saja tidak berani menginjakan kaki di wilayah ini. Berlokasi di sebuah restoran, Gijun menggunakan ponsel milik si pria untuk menghubungi nomor si orang dalam yang setelah target ditemukan, ponsel milik si pria malah ditelepon balik oleh orang itu sehingga ya, keributan pun terjadi antara Gijun dan orang-orang dari sindikat. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka lekas menginterogasi si orang dalam bernama, kita panggil saja Samsul, yang selain mendapatkan informasi, Samsul juga bersedia untuk mengantarkan mereka ke tempat di mana sindikat mengurung para korban. 야, 여기 맞아? Sesampainya di tempat yang dimaksud, Heyu seorang diri masuk ke salah satu gudang yang di dalamnya terdapat banyak kamar. Setelah sempat mengamati plat mobil yang biasa digunakan oleh pelaku, di sana ia menemukan sebuah label obat bernama Menopur yang diketahui kegunaannya untuk menghasilkan sel telur dalam jumlah banyak, yang itu berarti besar kemungkinan ada sebuah klinik ilegal yang telah bekerja sama dengan kelompok sindikat penculikan ini. Bersama dengan itu, keberadaan Heyul di sana membuat para korban berteriak minta tolong sehingga ia lekas meminta bantuan Gijun untuk mencari keberadaan Yungju sebelum para penjahat datang ke sana, tetapi 피라고? 일단 병원부터 가자. 그럼 다른 애들은? 일단 병원부터 가자. ya, mereka harus mendapat masalah karena dicegat oleh para anggota sindikat. Sementara Gijun mencari jalan lain tapi buntu. Heyo seorang diri berusaha menahan para penjahat untuk memberi jeda waktu bagi Gijun sampai ketika si bos sindikat bernama Yang Chun datang. Gijun dan Heyo pun dibuat mati kutu sampai akhirnya disinilah mereka sekarang berada di salah satu ruangan dalam posisi tangan terikat dan digantung. Setelah keduanya sadar dari pingsan, Gijun mengandalkan sisa tenaga yang dirinya miliki untuk melepaskan diri dan juga menyelamatkan Heyul agar mereka bisa pergi dari sana. Saat sedang mengendap-endap itulah, jam tangan milik Gijun seketika berbunyi yang membuat para anggota sindikat terbangun dari tidurnya sehingga
Beruntung Gijun dan rekannya berhasil selamat setelah lari menuju kantor polisi terdekat. Yang Jun dengan cepat menyuruh anak buahnya untuk memindahkan para korban penculikan ke tempat lain karena Gijun sudah pasti akan melaporkan terkait kejahatan mereka. 일단 그 두 사람 신분증 좀 줘보세요. 예? 저희 지갑이랑 핸드폰 다 뺏겨서 아무것도 없습니다. 신분 확인은 반드시 해야 됩니다. 절차예요. Saat melaporkan temuannya itulah, Gijun malah dimintai KTP oleh petugas dengan alasan harus mengikuti prosedur yang karena Gijun kehilangan dompet sekaligus tanda pengenalnya, ia pun jadi terpancing emosi karena di tengah situasi genting seperti ini pihak kepolisian seharusnya mengambil tindakan, bukan malah memprioritaskan aturan, hingga pada akhirnya terjadilah hal seperti ini. Keesokan paginya setelah Gijun meminjam ponsel milik si polisi, Yang Su mendatangi kantor kepolisian tersebut bertanya terkait apa yang sudah mereka lakukan. Heyul lantas menunjukkan label obat yang dirinya temukan untuk sebagai bukti bahwa ada sindikat penculikan yang menargetkan para gadis muda untuk diambil sel kelurnya dan langsung menunjukkan tempat di mana para korban dikurung. Sesampainya di lokasi, Gijun CS mendapati tempat itu sudah kosong namun terdapat bekas seperti darah pada lantai yang cukup untuk meyakinkan Yang Su bahwa apa yang dikatakannya benar. Namun seperti biasa, si mentor menjelaskan bahwa sebuah kasus tidak bisa ditangani secara instan karena harus melewati tahap investigasi, itu pun jika sudah melewati antrian daftar kasus yang cukup panjang. Mendengar penjelasan dari Yang Su, Heyul memohon untuk setidaknya melacak plat mobil milik pelaku. Namun sayangnya plat mobil yang disebutkan tidak terdaftar alias palsu dan satu-satunya cara untuk melakukan pelacakan adalah melalui kamera CCTV kota, namun lagi harus memiliki izin dari kantor pusat pengawasan. 얘기 다 했어. Agar Gijun dan Heyul tidak bertindak lebih jauh, Yang Su menyuruh keduanya untuk kembali ke akademi jika tidak ingin dikeluarkan. Namun setibanya di sana, mereka terus kepikiran dengan nasib para korban dan memutuskan untuk menyusun rencana untuk bisa melakukan penyelamatan. Gijun meminta bantuan Jaeho selaku anak dari seorang polisi untuk menghubungkannya dengan orang penting dari kantor pusat pengawasan. 야! 니네 아버지 지금 현역이시지? 거기 우리도 아는 사람 있어. 누구? 뭐 누구? Beruntung orang yang dibutuhkan oleh mereka saat ini ternyata adalah Medusa yang membuat Gijun bisa dengan mudah meminta bantuannya. Sambil menunggu hasil dari pelacakan, Gijun dan Heyul pun kembali giat melatih fisik untuk mempersiapkan diri karena hanya mereka sajalah satu-satunya harapan bagi para korban penculikan. Bukan hanya itu saja, mereka bahkan nekat menjual nama Yang Su hanya demi bisa meminjam peralatan lengkap milik kepolisian. Setelah beberapa hari menjalani latihan, Gijun dan Heyul pun akhirnya mendapat kabar dari Medusa terkait mobil yang mereka cari, di mana mobil itu sering pergi ke sebuah klinik kesuburan sekitar 1 minggu sekali. Dengan fakta bahwa sindikat penculikan memang telah bekerja sama dengan klinik kesuburan, Gijun dan Heyul pun langsung memantau area sekitar klinik karena mengetahui bahwa para korban akan dikirim hari ini. Dan tepat saat mobil target sudah terlihat, mereka langsung masuk ke sana untuk menyelamatkan para korban dan... 가자. Ya, meski sempat dibuat kewalahan oleh Samsul CS yang main keroyokan, Gijun dan rekannya tetap bisa mendominasi pertarungan sampai akhirnya 야 괜찮냐? selesai dengan para kroco, mereka lekas menemui salah seorang OB untuk bertanya perihal di mana ruang operasi berada, yang karena menurut si OB ruangan itu ada di lantai 8. Gijun dan rekan setianya lekas menggunakan lift agar bisa lebih cepat sampai, tetapi... Ya, masalah lain pun muncul di mana Yang Chul rupanya sudah ada di sana menunggu kedatangan mereka, yang karena keduanya sudah kelelahan, Yang Chul pun bisa dengan mudah mendominasi pertarungan hingga membuat Gijun dan rekannya kewalahan.
Pada posisi ini, Gi-jun dan Hae-yo pun tentu tidak akan menyerah dan terus berjuang dengan cara melakukan serangan kombinasi hingga pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Yang Chul hingga dibuat tak sadarkan diri. Beres dengan Yang Chul, mereka langsung pergi ke ruang operasi tepat saat dokter akan menjalankan operasi pada Yun-jung. Setelah si dokter diamankan dan para korban ditemukan, Gi-jun memutuskan untuk melaporkan masalah ini pada Yang Su meski tahu resikonya adalah dikeluarkan dari akademi. 어쩔 수 없잖아. 하자. 그래, 하자. Beberapa hari semenjak kejadian itu, Yang Su terlihat mengikuti rapat dengan para pimpinan membahas terkait hukuman yang pantas untuk Gi-jun dan Hae-yul. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya, mereka seharusnya dikeluarkan dari akademi jika saja Yang Su tidak melakukan pembelaan, karena menurut Yang Su, kedua muridnya itu telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi. 그런 애들로 잘 키웠다는 생각이 드니까요. 그래서 양 교수는 어떻게 했으면 좋겠어? Alhasil, pimpinan akademi pun setuju untuk tidak mengeluarkan Gi-jun dan Hae-yul namun tetap memberi hukuman berupa diskors selama 1 tahun. Bukan itu saja, keduanya juga wajib mengikuti pelayanan masyarakat selama menjalani hukuman skorsing tersebut. 자! Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan sebuah momen bahagia ketika Gi-jun dan Hae-yul ditemui oleh Yun-jung. Mereka benar-benar dibuat haru saat melihat gadis itu datang dalam keadaan sehat walafiat untuk berterima kasih terhadap mereka yang telah menyelamatkan hidupnya. 줄까요? 이게 좋아 보이는데. Tamat.